Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Tahim di sini. Semoga kita semua selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini Teteh membawa kitab Qurratul Uyun. Tentu ini adalah ilmu yang berhubungan dengan rumah tangga dan semoga kita dapat mengambil faidah ataupun hikmah dari pengkajian kitab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-ula lin-nikahi fawaidi. Di sini akan membahas beberapa pertikahan. Di dalam pertikahan itu banyak sekali faidah ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Di antaranya itu adalah wa a'dhamuha talabul walad. Dan ada tujuan ya, wa a'dhamuha, dan ada tujuan yang paling besar di dalam suatu pertikahan tentu talabul walad. Kita tuh sangat mengharapkan sekali mendapatkan keturunan dan memang disunnahkan bagi kita yang sudah berumah tangga memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar kita diberi keturunan. Ya, meskipun pada zaman sekarang ada yang memutuskan dalam sebagian rumah tangga yang tidak mengharapkan ingin mendapatkan suatu keturunan, ya silahkan, itu adalah hak Anda dan hak kalian. Tetapi apakah Anda tahu bahwa dengan adanya kita suatu pertikahan, dengan Allah memberikan kita suatu keturunan kepada diri kita, maka itu menjadikan suatu regenerasi kan, itu menjadi apa ya, kayak estafet yang meneruskan sanad atau yang meneruskan tali rantai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya kita memiliki anak, kita didik agama kita, sehingga syariat Islam insya Allah terus akan ada sampai pada akhir hari kiamat. Tetapi kalau misalkan kita memutuskan di dalam suatu pertikahan dengan tidak mengharapkan ingin mendapatkan keturunan, ya sudah, jadi generasi kita kan yang menjadi terakhir seperti itu. Meskipun seperti itu, di sini juga dilanjutkan wa'afatun, bahwa di dalam pertikahan juga itu ada kok sisi negatifnya. Maksudnya apa nih Teteh? Kok masa yang namanya ibadah kok ada sisi negatifnya? Wa a'dhamuha al-hajatu ila iktisabil haram, yaitu jika di dalam suatu pertikahan sehingga untuk mencari nafkahnya itu bergantung kepada sesuatu kasab yang haram. Nah ini yang dimaksudkan wa'afatun, yang menjadikan sisi negatif di dalam suatu pertikahan jika di dalam rumah tangga tersebut ada disertai dengan kasab yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Misalkan dulu anak kita waktu masih kecil-kecil, kebutuhan di dalam rumah tangga itu masih sedikit. Ketika anak kita sudah besar, semakin besar, dan itu semakin terasa. Ternyata biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut itu semakin besar. Sehingga seorang istri yang tidak sabar, yang terus menuntut kepada sang suaminya, begitu juga perilaku anak yang tidak sabar gitu ya, dengan alasan-alasan tertentu, akhirnya na'udzubillahi min dzalik, seorang ayah rela terjerumus mencari kasab yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata yang menjerumuskan suaminya itu adalah anak istrinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, karena kita juga harus ingat ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah layak bagi dirinya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian di sini juga waqad jama'tu fawaidahu ma'a ba'di afatihi biqauli. Jadi di sini ulama yang mengarang ini kitab Qurratul Uyun sudah mengumpulkan ada beberapa faidah yang bisa kita ambil hikmah di dalam suatu pertikahan. Nah, apa saja sih hikmahnya ataupun faidahnya di dalam pertikahan tersebut? Di sini cukup banyak sekali faidah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu adalah ghaddul basar. Di dalam suatu pertikahan itu ghaddul basar, artinya ghaddul basar itu dapat menundukkan penglihatan kita. Jadi dengan adanya menikah, karena alasannya kenapa dapat menundukkan penglihatan, ya karena kita sudah punya yang halal di rumah. Ya, karena kita sebagai seorang istri sudah punya suami yang udah punya istri, ya udah, itu adalah yang halal bagi diri kita, sehingga syahwat kita tidak meronta-ronta, sehingga syahwat kita bisa tertunduk karena melihat pemandangan yang halal, yaitu pasangan suami ataupun istri yang ada di rumahnya. Dikarenakan
syahwatnya merunduk sehingga tidak ada rasa syahwat di dalam hati, penasaran, apalagi sampai menginginkan yang bukan hak kita. Ya, tidak ada lagi rasa penasaran atau misalkan ingin memiliki lelaki yang lain ataupun wanita yang lain karena sudah ada yang halal di rumah, seperti itu. Nah, itu akan menundukkan pasangan kita itu terhadap penglihatan kita, dan ketika penglihatan kita sudah menunduk, maka menundukkan juga rasa syahwat yang ada di dalam batin kita. Nah, ketika kita sudah bisa dapat ghaddul basar, menundukkan penglihatan kita, maka selanjutnya tahsinu farji, maka secara otomatis nanti kita dapat menjaga farji kita, ya. Sehingga seorang suami sudah tidak tergiur melihat wanita yang lain, meskipun wanita yang di luar rumah itu lebih cantik, diibaratkan lebih daripada istri kita, ya secantiknya itu adalah istri orang. Ya, dan secantiknya ini adalah istri aku. Maka inilah yang halal, ini adalah farji milikku, istri milikku yang halal, seperti itu. Maka secara otomatis itu akan tahsinu farji, maka akan meraksa farjinya. Gitu ya, ketika rasa syahwatnya tinggi, maka kemanalah kalau bukan mencari kepada pasangan kita yang halal. Meskipun ya memang secara, kalau kita berbicara secara naluri ya, teteh jadi ingat di dalam salah satu kisah, di dalam salah satu referensi kitab. Ada seorang seorang kiai lah istilahnya gitu ya. Ada seorang kiai hendak mau pergi ke suatu pengajian gitu ya, dan pengajiannya itu luar dari rumahnya, luar kampung lah istilahnya gitu. Nah, ketika hendak mau pergi berangkat ke pengajian, nggak sengaja, ini ingat tanpa sengaja, bukan disengaja, tanpa disengaja. Kan kalau zaman dulu itu jarang ada kamar mandi di rumah kan gitu ya, jadi jarang kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu itu biasanya mandinya kayak di sungai gitu ya. Mungkin ini kisah-kisah pada zaman dulu yang belum ada listrik ini sepertinya. Nah, diceritakan ketika berjalan, ketika melewati sungai, tanpa disadari melihat ada seorang wanita yang sedang mandi di sungai tersebut gitu ya. Mungkin pakai sinjang atau pakai apa, tetapi sedikit auratnya terlihat. Tanpa disengaja. Nah, ketika tanpa disengaja, tetapi itu memang manusiawi dan memang itu normal, lelaki tersebut atau kiai tersebut sehingga ada rasa syahwatnya yang meningkat, ada rasa gelora yang meningkat, seperti itu. Nah, maka ketika mau hendak ngaji, apa yang dilakukan kiai tersebut? Segera mungkin kiai tersebut pulang dulu ke rumahnya. Untuk apa pulang dulu ke rumahnya? Yaitu menyalurkan rasa syahwatnya kepada istri yang halal. Kemudian menggaulilah istrinya, kemudian hendak melakukan mandi besar, kemudian berangkat kembali untuk melakukan mengaji. Seperti itu ya. Semoga bisa difahami ya dengan kisah ini gitu. Memang secara normalnya seperti itu. Jadi secara normalnya ya memang itu normal. Kita itu tidak perlu munafik ya. Ketika seorang lelaki misalkan melihat wanita yang lain, aduh Masya Allah, wanita tersebut sangat terlihat cantik atau anggun gitu ya, dan itu memang tidak bisa dipungkiri. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang wanita misalkan melihat seorang lelaki yang parasnya lebih indah, misalkan Masya Allah itu lelaki tersebut sangat ganteng misalkan atau sangat seksi gitu ya, tetapi itu wajar, itu adalah kacamata zahir. Tetapi kan kita punya keimanan di dalam hati kita, sehingga hati kita beristighfar, astagfirullah, semoga tidak meruntuhkan kan keimananku. Ingat wahai para istri, ingat wahai para suami, ada yang halal di rumah. Seperti itu. Maka disalurkanlah kepada sesuatu yang halal. Ya, itu adalah dua hikmah ataupun dua faidah yang bisa kita dapatkan di dalam suatu pernikahan. Kemudian yang ketiga itu adalah waraja nasli darin. Dengan adanya suatu pernikahan, kita sangat mengharap sekali ingin mendapatkan keturunan yang baik, ya. Maka kan dengan adanya pernikahan kan kita terselamatkan dari apa? Terselamatkan dari naluri naudzubillahi min dzalik untuk melakukan suatu perzinahan. Karena memang itu adalah fitrahnya seorang manusia, ada fitrah secara biologis. Memang begitulah Allah menciptakannya seperti itu. Nah, maka jika kita sudah tidak lagi sanggup untuk menahan atau menyalurkan biologis tersebut, maka kalau khawatir kata Rasulullah kita terjerumus kepada suatu perzinahan, ya menunggu apa lagi? Silahkan menikahlah maksudnya. Dan justru dengan menyalurkan menikah itu menjadi ladang amal ibadah. Nah, dengan suatu pernikahan itu yang tadi Teteh awal disampaikan,
disunnahkan sekali di dalam suatu pernikahan kita ingin mengharapkan mendapat keturunan yang baik, ya, yang dapat mendoakan kita sebagai ibu bapaknya ketika kita sudah wafat dahulu gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita tidak menikah, ya na'udzubillahi min dzalik, disalurkannya dengan perzinahan. Dan bagaimana kalau misalkan menjadi anak dari perzinahan tersebut? Sangat dikhawatirkan sekali anak hasil zina tersebut mencontoh, na'udzubillahi min dzalik, akan perilaku ibu bapaknya. Dan harus diperhatikan juga akan mental dari anak yang terlahir dari perzinahan tersebut. Maksudnya mental dari kanan kiri dari tetangganya. Yang itu yang harus kita perhatikan. Dan kemudian di sini juga selanjutnya untuk yang keempat, tasfiyatul qalbi. Dengan adanya suatu pertikahan itu tasfiyah. Jadi tasfiyah itu apa ya? Membersihkan hati kita. Kenapa dengan menikah itu dapat membersihkan hati kita? Karena begini, misalkan kita itu sebelum menikah, misalkan seorang lelaki yang mencintai sosok seorang perempuan, begitu juga sebaliknya, gitu ya. Ada rasa cinta, itu fitrah juga sama dari Allah, ada rasa cinta. Nah, sehingga ingin meluapkan rasa cintanya itu nanti terbatas. Jadi dalam hati kita itu ada rasa rodail, ada rasa-rasa khawatir, ada rasa-rasa resah. Mungkin apa ya, kalau bahasa anak sekarang itu kayak galau gitu ya. Kayak galau. Sehingga rasa nafsunya keluar. Ingin sekali itu dengan orang yang kita cintai, itu inginnya ngobrol terus bareng berdua gitu ya. Ingin, bahkan si nafsu berkata bahkan ingin sampai memeluk yang kita cintai, ingin mencium yang kita cintai. Tetapi terhalang semuanya itu karena kita belum melakukan suatu pertikahan. Maka terjadilah suatu pertikahan antara laki-laki dan juga perempuan tersebut yang saling mencintai. Akhirnya ada rasa tasfiyatul qalbi, itu dapat membersihkan hatinya. Monggo silahkan sekarang, kata Allah, Anda sudah memiliki siapa orang yang Anda cintai, silahkan sekarang dirawat wanita atau lelaki yang Anda cintai, lindungilah wanita ataupun lelaki yang Anda cintai, begitu ya, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa kasih sayang gitu kan, dengan penuh rasa cinta. Dan bahkan ketika Anda mesalurkan birahi tersebut pun, kata Allah, itu berubah menjadi ladang amal ibadah. Masya Allah ya, itu kan begitu indahnya di dalam suatu pertikahan yang awal mulanya haram, sekarang berubah menjadi halal, bahkan menjadi amal ibadah, sehingga ada ketenangan di dalam hati kita, ada tasfiyatul qalbi, dapat membersihkan hati kita, seperti itu. Begitu juga kata taqwidu alal ibadah, harusnya di dalam suatu pertikahan dapat menjadikan faidah. Faidah apa? Taqwiduh. Jadi menguatkan apa di dalam pasangan rumah tangga tersebut, hati kita alal ibadah, agar menuju kepada ibadah, menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya kalau kita berbicara akan hakikatnya pertikahan, itu harusnya saling melengkapi, saling menutupi akan aib masing-masing, saling menutupi akan kekurangan masing-masing antara pasangan suami istri. Coba kita pernah tidak berpikir hikmahnya seorang laki-laki dan juga perempuan itu kan satu sosok, dari jenisnya saja berbeda. Dari jenisnya aja laki-laki dan perempuan berbeda. Ini laki-laki mempunyai kekurangan, ditutupilah dengan kelebihannya wanita. Dan ini wanita pun punya kekurangan, ditutupilah dengan kelebihannya laki-laki. Sehingga kekurangannya masing-masing saling ditutupi dan saling dilengkapi oleh pasangan suami istri tersebut. Harusnya kita bisa dapat mengambil hikmah tersebut. Justru kebanyakan orang yang mengetahui akan kekurangan pasangan itu adalah dari pasangannya sendiri. Ya, misalkan karena istri saking senangnya bercerita, seorang istri saking senangnya bercurhat sampai tidak sadar, ya, diobrolkan kekurangan suami kita ketika bahkan di orang yang tidak layak, misalkan ketika belanja di warung gitu ya, ketika kumpul-kumpul dengan teman-teman sahabat-sahabat dekatnya gitu ya. Nah, sampai tidak sadar selalu saja menceritakan akan kekurangan, keburukan ataupun aib
kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua teraksa lidah kita untuk menceritakan kekurangan keaiban pasangan kita masing-masing. Karena kalau seperti itu, karena tujuannya kadza taqwitu ala ibadah. Kan tadi tujuannya pasangan suami istri itu adalah saling menguatkan hati agar menggapai ridhonya Allah. Jadi harusnya pasangan itu menjadi pondasi yang diharapkan dapat mendukung untuk menggapai ridhonya Allah secara bersama-sama dengan dengan adanya saling menguatkan hati. Sebelum menikah kekuatan kita tuh hanya satu, tetapi setelah menikah kekuatan kita itu ada dua karena menyatu. Itu bisa terjadi kekuatan itu karena menyatu. Jika sudah dalam rumah tangga hidupnya masing-masing, ya kesananya kemungkinan besar rumah tangganya akan berantakan. Kalau tidak berantakan ya mungkin dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan. Suaminya sibuk dengan kegiatannya sendiri dan istrinya sibuk dengan kegiatannya sendiri, meskipun dalam satu rumah seolah hidup di dalam keasyikannya dunianya masing-masing. Nah ini yang kebanyakan dalam rumah tangga itu terjadi. Sekarang untuk faidah yang selanjutnya. Untuk faidah yang selanjutnya adalah kadza istirahatuh. Faidahnya menikah itu dapat mengistirahatkan hati. Apa nih maksudnya Teteh dapat mengistirahatkan hati? Apa ya? Jadi kita sebelum menikah mungkin ada ya rasa cemas, mungkin ya ada rasa cemas. Aduh, misalkan gini. Dulu juga Teteh sempat merasakan hal seperti itu masalahnya. Ketika teman-teman sudah pada nikah gitu ya, ketika teman-teman di pondok yang seumuran sudah pada nikah, ada rasa timbul dalam hati, aduh ingin segera menikah juga ini gitu ya, karena teman-teman udah pada nikah, sehingga ada sedikit rasa cemas gitu ya di dalam hati. Aduh nanti kira-kira aku ada jodohnya tidak ya? Dan dulu Teteh juga ingat sempat berpikir sekarang jodohku lagi apa ya? Gitu. Dan suka melamunkan sekarang jodohku tuh lagi pakai baju putih, kopiah putih, lagi ngaji. Itu yang selalu terbayangkan meskipun tidak tahu siapakah calon suami aku. Sehingga ketika sebelum menikah mungkin ada rasa cemas-cemas itu datang menghampiri kita. Bahkan mungkin kalau sudah termasuk wanita yang dewasa atau lelaki yang dewasa mungkin ada rasa ada rasa kesepian gitu ya, seperti itu, sehingga bertemulah dengan jodoh kita, dilakukanlah suatu pertikahan, maka itu akan membuat tenang hati kita. Maka itulah yang dimaksudkan oleh ulama, jadi ada bahasa istirahah seperti itu. Kemudian dilanjutkan kembali, faidahnya menikah itu adalah min tadbiril manzili wat takalufi. Dengan adanya suatu pertikahan maka mengurangi beban kita masing-masing di dalam urusan rumah gitu. Maksudnya gimana? Ya karena begini. Ini sebetulnya ada dua sudut pandang antara suami dan juga istri. Begini, siapakah yang wajib memberikan nafkah? Itu adalah suami kan kepada istrinya gitu ya. Sehingga insya Allah sang istri tidak kelaparan, ada suami yang menanggung. Insya Allah sang istri tidak akan terpanasi, terhujani, kedinginan karena sudah ada yang menaungi. Maka seorang suami pun itu wajib memberikan nafkah berupa tempat gitu ya, agar terlindung istrinya dari mara bahaya. Nah, untuk urusan tempat di sini tidak dikatakan dalam fikih harus membeli. Oh tidak, tetapi sesuai batas kemampuan suami. Jika sang suami belum mampu membelikan rumah untuk istrinya, silahkan bisa menyewa. Kalau bisa ngontrak ya ngontrak dulu. Kalau nggak punya biaya sama sekali untuk ngontrak ya maka sang istrinya harus ridho, harus hidup bareng bersama dengan ibu ataupun bapak mertuanya. Yang penting si sang istrinya dapat terlindungi. Nah, di dalam satu sisi ini si sang suami memiliki ketenangan. Di dalam satu sisi si sang istri pun memiliki ketenangan. Karena aku tenang meskipun rumahnya istilahnya masih ngontrak, tetapi tenang. Ada sang suami yang bertanggung jawab untuk melindungi kita sebagai seorang istri. Nah, ketika sang suami keluar dari rumah mencari nafkah untuk memberikan makan istrinya, untuk memberikan naungan kepada istrinya, sehingga sang suami pun tenang ketika pulang dari rumah ada sang istri yang sudah mengurus rumahnya tersebut. Jadi sama-sama mendapatkan faidah, sama-sama mengurangi bebannya masing-masing. Ya sama-sama kan?
gitu. Sang istri mengurus rumahnya di rumah gitu ya, sehingga sang suaminya mencari nafkahnya tenang. Sang suami ketika mencari nafkahnya tenang, sang istri pun tenang. Aku ya tenanglah, nanti yang bayar kontrakan itu adalah bagian suami aku. Sama-sama mengurangi beban. Nah, kurang lebih lah seperti itu. Kemudian faidah selanjutnya riyadhatun nafsi. Masya Allah, banyak sekali ya faidah yang bisa kita dapatkan dalam pertikahan. Riyadhatun nafsi. Riyadhah itu apa? Riyadhah itu melatih kan. Jadi melatih jiwa. Melatih jiwa agar apa? Agar hati kita itu tentram gitu. Jadi melatih jiwanya itu bareng-bareng karena kita punya tujuan yang sama dalam suatu pertikahan itu ingin menggapai ridho Allah secara bersama-sama gitu kan, yang sebelumnya barusan teteh bahas. Maka tentu itu harus ada riyadhah, harus ada pelatihan. Maka melatih bareng-bareng antara pasangan suami istri tersebut. Meskipun ya ini di dalam pertikahan ini sebetulnya masuk ke dalam fase ujian yang lebih berat. Memang ini ya masuk ke dalam fase ujian yang lebih berat sebetulnya. Ya kenapa? Karena kan di dalam menikah itu Masya Allah itu kan ibadah yang paling panjang itu kan adalah ibadah pertikahan kan. Dan itu setiap saat, setiap waktu, setiap detiknya itu bisa menjadikan ladang-ladang amal ibadah. Bahkan kata baginda Rasulullah, ibadah di dalam pertikahan itu berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan ketika kita ibadah dulu ketika kita waktu sendiri. Maka ya harus seimbang. Ketika ibadahnya Allah tikalkan berpuluh-puluh, beratus-ratus, mungkin beribu-ribu pahala dibandingkan kita sendiri, ya harus sesuai dong dengan ujiannya. Maka ujiannya pun itu semakin diberatkan lagi. Jadi agar balance, agar seimbang lah istilahnya seperti itu. Memang ujian ini tidaklah berat, tetapi seimbang dengan pahala yang bisa kita dapat. Kenapa ujian di dalam pertikahan itu akan terasa lebih berat? Karena sekarang kita punya kewajiban. Kalau dulu kita sebelum menikah ya kita tidak punya kewajiban, hanya mengurus diri kita sendiri. Tetapi setelah kita menikah, kita sebagai seorang istri ada kewajiban yang harus hak diberikan kepada suami kita dan juga anak-anak kita. Apalagi bagi seorang suami itu lebih berat, yaitu harus menanggung, mendidik anak dan juga istrinya, seperti itu. Maka ya sebetulnya jadikanlah suatu pertikahan ini adalah riyadhatun nafsi untuk melatih jiwa kita agar hati kita penuh dengan ketentraman. Kemudian faidah yang selanjutnya di dalam pertikahan wal ghina aidan. Nah, kalau kita menikah, kita tuh akan jadi orang kaya loh. Ya, masa teteh dengan menikah jadi orang kaya? Justru aku takut teh menikah. Kenapa kamu takut menikah? Ya karena sekarang aja aku hidup sendiri fakir. Aku hidup sendiri aja sekarang susah makan. Apalagi nanti kalau aku punya istri, apalagi nanti kalau aku punya anak, kan nanti semakin ruwet, beban aku semakin besar. Untuk makan aja aku sendiri udah susah. Nah, mungkin ini pola pikirnya yang harus dibuka. Mungkin ini mindset pikiran kita yang harus dibuka. Kalau kita berpikir menikah itu adalah suatu kefakiran atau suatu kemiskinan, maka itu yang akan kamu dapatkan. Karena apa yang kamu dapatkan itu adalah sesuai dengan pola pikir kamu. Kalau misalkan kita berpola pikirnya positif, maka insya Allah yang bisa kita dapatkan itu nanti adalah hal yang positif lagi. Meskipun secara hakikatnya itu adalah ada kemaslahatan bagi Allah. Ya, maksudnya kemaslahatan itu ada di tangan Allah, seperti itu. Coba kalau misalkan mindset kitanya dibuka, apakah kita tidak ingat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Bahkan ketika ada seorang yang kaya sekalipun, kata baginda Rasulullah, miskinun, kamu miskin. Kenapa? Karena kamu gak punya istri. Seperti itu. Dan coba kita lihat juga di dalam referensi kitab yang lain, misalkan di dalam kitab Fathul Izar, di sana referensi itu mengatakan dulu sebelum kita menikah kita hanya punya satu kepala, kita hanya punya dua
tangan, kita hanya punya 2 kaki. Tetapi di dalam kitab Fathul Izar, setelah kita menikah, maka kita punya 2 kepala, kita punya 4 tangan, kita punya 4 kaki, kita punya 2 badan. Disatukan kekuatan antara pasangan suami dan juga istri tersebut. Ketika kita kebingungan, maka bingungnya bersama-sama dengan istri kita. Ketika kita bahagia, maka kita bahagia bersama dengan istri kita. Bukankah itu adalah rizki? Bukankah itu adalah kekayaan? Jangan kita terus berpikir ghina itu hanya sebatas materi dan uang saja. Dan ada satu lagi ini faidah yang indah yang bisa kita didapatkan di dalam suatu pernikahan apa? Kata ini ulama, wa tila'ul insanu 'ala alladhi yushawiquhu ilal jinan. Katanya itu. Jadi kalau misalkan ini menunjukkan ya, wa tila'ul insan. Jadi ini menunjukkan kepada manusia 'ala alladhi yushawiquhu ilal jinan, kita ingin masuk ke surga dengan cara yang nikmat. Jadi pertikahan itu adalah salah satu cara kita masuk ke dalam surganya Allah, tetapi dengan cara yang nikmat seperti itu. Karena begini, kata baginda Nabi Muhammad SAW bahwa al jannatu khuffat bil makarih, ya kan? Kata Rasulullah kalau surga itu diliputi dengan rasa-rasa yang tidak kita sukai. Seperti itu. Ternyata ada jalan untuk menuju ke dalam surganya Allah dengan yang manis, dengan yang indah-indah, yaitu pertikahan. Ya, mungkin yang bisa lebih memahami yang sudah menikah gitu ya. Ya, makanya yang belum menikah segeralah menikah biar paham. Memang ada apa teh dalam pertikahan yang indah-indah? Iya, misalkan antara pasangan suami istri ketika melakukan hubungan intim, pasangan suami istri, bukankah itu suatu keindahan? Bukankah itu adalah saling meluapkan akan rasa kasih sayangnya? Bukankah rasa kasih sayang itu adalah suatu keindahan dan kebahagiaan? Bahagia kan pasangan suami istri ketika melakukan hubungan biologis tersebut? Atau misalkan saling sayang-sayang, saling manja-manja, saling romantis-romantis, saling bercanda-canda. Bukankah itu adalah suatu keindahan, kenikmatan, kebahagiaan? Ya kan? Oh, ternyata menuju ke dalam jalan surganya Allah ya ini semuanya kan bisa menjadi pahala gitu. Bahkan ketika sang suami bekerja mencari nafkah, sudah tidak ada rasa panas, rasa capek gitu ya. Kenapa? Karena terbayang-bayang di rumahnya yang sedang menanti anak dan juga istrinya. Sehingga hilang rasa-rasa lelah oleh suami itu hilang. Kenapa? Karena ingat di rumah ada suami, ada istri dan juga anak-anaknya yang sedang menanti. Seperti itu. Bukankah ketika sang suami dinantikan oleh anak dan istrinya itu adalah suatu keindahan? Seperti itu. Tetapi meskipun tidak sedikit orang yang berpikir, aduh teteh, rumah tanggaku tidak seindah yang aku harapkan. Itulah salah satu ujian di dalam suatu pertikahan. Maksudnya di dalam suatu ibadah memang namanya hidup ya darul balai. Tergantung bagaimana kita dapat mengambil akan hikmahnya tersebut. Seperti itu. Tapi kan kalau misalkan coba kita disuruh sholawatan, disuruh ngaji, suruh sholat sunat yang banyak, disuruh zikir, itu kan hawanya males gitu ya. Kan itu hawanya males ya gitu, seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita diajak bergaul dengan suami kan itu rasanya indah kan. Tapi enggak teh aku rasanya males. Nah itulah memang ibadah. Masya Allah. Dan sekarang yaitu mungkin faidah yang bisa kita dapatkan yang teteh baca di dalam referensi kitab Qurratul Uyun. Dan ini sedikit lagi, tadi kan ada afat ya. Dan yaitu tadi afatuhul ajzu anil halal. Jadi kalau misalkan pancabahyanya atau di dalam negatif di dalam pernikahan yaitu adalah ketika sang suami ataupun seorang istri ya, terkadang sekarang juga kan banyak seorang istri yang mencari finansial juga, ternyata rezekinya itu bukan anil halal, naudzubillahi min dzalik, bukan rezeki dari halal, wa an huquqiha fi kulli halin. Jadi ketika tidak mampu menjaga hak di dalam suatu pernikahan tersebut ya, jadi biasanya
orang-orang yang cenderung melakukan sesuatu yang haram itu biasanya karena menutupi gaya hidup. Ya, dikarenakan menutupi gaya hidup, bukan menutupi kebutuhan. Karena kalau misalkan apa coba misalkan gaji pabrik itu kemungkinan besar bisalah untuk menutupi kebutuhan, meskipun hanya sebatas sepiring nasi tanpa lauk, tanpa telur, tanpa tahu sedikit pun, saking fakirnya hanya bisa membeli nasi, itu sebetulnya sudah mencukupi kebutuhan. Yang penting dia itu tidak wafat, tidak meninggal dalam keadaan kelaparan. Jadi kebanyakan yang cenderung melakukan sesuatu mencari rezeki yang haram itu karena ingin menutupi gaya hidup, gaya hedonnya seperti itu. Ya, sebetulnya Allah sudah menjamin memberi rezeki kepada kita dengan sesuatu yang halal, tetapi nafsu kita saja yang tidak sabar karena ingin, ya begitulah, ingin selalu nikmat, ingin selalu naudzubillahi min dzalik, menutupi gaya hidup, akhirnya terjerumus kepada sesuatu yang haram. Semoga wabil khusus teteh pribadi tidak menjadikan istri yang menjadikan sababiyah suami kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik, karena memang banyak sekali di dalam kisah-kisah yang terjerumus suami ke dalam nerakanya Allah itu diakibatkan istrinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga banyak kisah yang menceritakan seorang anak masuk ke dalam nerakanya itu dijerumuskan oleh ibu bapaknya sendiri karena tidak didekatkan anaknya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga referensi yang teteh bacakan di dalam kitab Qurratul Uyun ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita menjalankannya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah teteh juga doakan semoga dipercepatkan oleh Allah, dipertemukan jodohnya, disatukan dengan kelancaran, dengan kemaslahatan dunia akhirat. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.